Jemput taruh sana. Oh ya jemput dia Pak. Sudah kedatangan Bapak Wakil Rektor 3 Pak Jamil, dan banyak ditepuk tangan histeris oleh para mahasiswa UI. Peserta mencapai ribuan. Ngomongnya juga Mencapai ribuan. ratusan. Di depan juga terdapat mobil karya mahasiswa UI, mobil listrik. Situasi masih hujan, rintik-rintik, tapi semangat para mahasiswa UI. Wah, terlaluan ya. Leh, waktu mulai sekarang Leh. Waktu mau kerja Leh. Nggak bisa. Nggak bisa. Telah hadir Pak Rektor UI, Pak Arsoyo di mimbar, dan banyak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya fi taqwallah faqad fazal. Bapak-bapak, Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Dekan, Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, dan para dosen di Universitas Islam Indonesia, dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Ya, dia turun sih. Yang pertama adalah kita selalu mengawali sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita sekalian pada siang hari ini untuk hadir bersama-sama dalam rangka saya ingin menjelaskan apa-apa yang mengapa saya lakukan supaya bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa Nggak nyampe lagi ya? memahami apa yang saya lakukan demi kepentingan Nggak nyampe di depan. UI. Ini zoomnya. Saya berharap bahwa sikap yang saya lakukan itu dapat dipahami, sehingga perlu kami jelaskan hal-hal yang perlu saya sampaikan mengapa saya mengambil satu keputusan yang menurut Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa menganggap saya meninggalkan tanggung jawab. Enggak, Pak. Balik lagi, Pak. Yang pertama, mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga para saudara-saudara kita, yaitu saudara Muhammad Fadli almarhum, Said Asyam almarhum, Ilhar Nur Patmi almarhum, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang bertakwa, diampuni dosa-dosanya, dan diterima seluruh amal baiknya, dan diterima sebagai akhir yang husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kejadian-kejadian berikut yang menjadikan saya pilu karena terjadinya adanya satu korban meninggal dunia. Yang pertama adalah mahasiswa Muhammad Fadli almarhum yang meninggal dunia pada hari Jumat 20 Januari yang lalu, yaitu sekitar jam 2.30 atau 14.30 dalam perjalanan dari lokasi Diksar 37 menuju Puskesmas Tawangmangu. Kami mengetahui kejadian itu sudah sore hari, dan kemudian ada teman-teman dari Mapala yang menjemput saya untuk datang ke Ciktiro menunggu kehadiran jenazah, dan sambil menghubungi keluarga korban yang disibukkan. Hal itu dilakukan oleh Pak Beni, ada Bu Diana, dan bapak-bapak yang lain yang sangat concern terhadap kejadian-kejadian semacam itu, sehingga pada malam itu dapat dihubungi keluarga, dan keluarga meminta untuk dikirim jenazahnya ke Pulau Batam, sehingga kami sebagai orang yang diamanai di universitas menyanggupi, sehingga menunggu jenazah sambil kita menghubungi Bunga Selasih untuk penyelenggaraan pengiriman yang sudah punya pengalaman, karena kita sendiri nggak punya pengalaman itu. Sehingga malam itu kita memerintahkan untuk para Mapala senior untuk segera menarik seluruh peserta Diksar untuk ditarik ke Jogja, sehingga kita menyediakan 2 bis untuk dikirim ke Tawangmangu untuk menarik mereka. Saya menunggu proses penyelenggaraan jenazah untuk pengiriman, karena untuk pengiriman membutuhkan peti khusus, kemudian juga harus diawetkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan, sehingga semua dikerjakan, dan pengerjaannya adalah di Masjid Baitul Qohar di Ciktiro, dan itu selesai sekitar jam 3 kurang sedikit gitu. Dan setelah datang ternyata dari Tawangmangu sudah dimandikan, dikafani, sehingga sebelum dilakukan proses untuk persiapan pengiriman jenazah itu kami mensolatkan, dan diikuti oleh teman-teman Mapala maupun teman-teman almarhum di Prodi Elektro kalau tidak salah. Sehingga sekitar sampai setelah itu selesai dan dinyatakan selesai, kemudian itu dikirim ya
Dan pada hari itu pengiriman adalah hari Sabtu, dan saya oleh teman Mapala diminta untuk istirahat dulu sehingga saya pulang sekitar jam 3 lebih sedikit. Dan proses pengiriman sudah dilakukan, berangkat dari Cititiro itu dilepaskan oleh Pak Beni dan kawan-kawan sekitar jam 5 pagi untuk menuju bandara, karena disyaratkan bahwa pemasukan jenazah adalah minimal 2 jam sebelum penerbangan ya, sehingga jam 5 harus sudah sampai di bandara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kejadian itu bagi kami masih merupakan, pemahaman saya, maksud saya, masih merupakan musibah biasa. Yang musibah itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Tetapi kemudian pada malam hari, saya lupa jamnya, sekitar jam berapa itu, diberitahukan, pada agak siang menjelang sore itu pagi itu sekitar jam berapa saya lupa, mohon maaf karena sudah jadi bingung sehingga banyak lupa. Diberitahukan bahwa ada yang meninggal lagi ya, diberitahukan sudah sore hari ada yang meninggal lagi, yang persisnya diberitahukan sekitar meninggalnya jam 13 sekitar itu. Maka kejadian itu sudah membuat saya galau, sehingga kami meminta untuk segera dibuat atau dibikin satu penelitian, ada apa kejadian sampai terjadi ada yang meninggal lagi. Sehingga sejak dari itu kita membentuk tim pencari fakta untuk mencari penyebab-penyebab yang sesungguhnya apa yang terjadi kepada saudara kita, yaitu Said Asam. Saya datang ke Cititiro sudah malam, habis maghrib gitu. Sehingga kemudian karena sudah ternyata ini rumahnya di Sleman, kemudian kita takziah ke Sleman, yaitu di sebelahnya SMA 1 Sleman. Ketemu ibunya tegar sekali, yang tidak tegar kami, karena beliau menceritakan bahwa itu adalah satu-satunya anak yang dipunyai, yang mempunyai prestasi yang luar biasa, juara olimpiade beberapa kali, dan beliau sangat ikhlas karena merasa anaknya adalah anak yang soleh, sholatnya tertib, puasanya tertib, suka berpuasa. Justru menjadikan kami perasaan yang gak keruan-keruan gitu. Dan kami diterima dengan baik. Dan kami mohon untuk dapat bertemu kepada ayahnya. Dan kebetulan ayahnya itu juga baru datang dari Kalimantan bersamaan kami, kedatangan kami. Kami sampaikan sebagai pimpinan universitas menyampaikan maaf dan duka cita kepada almarhum, dan bapaknya menerima dengan hambar dan saya itu pahami, dan menyatakan bahwa kami tidak menerima kondisi ini. Maka saya sampaikan kami persilahkan untuk melanjutkan, dan kalau kami bisa membantu, kami akan membantu sebaik mungkin. Kemudian kabar yang mengejutkan adalah malam harinya ada kabar masuk lagi satu mahasiswa peserta Diksar ke Bethesda, langsung masuk ke ICU.
maka perasaan saya sudah nggak karuan-karuan, lebih nggak karuan-karuan. Kemudian kami itu malam kami dapat berita, kemudian koordinasi sekarang mungkin lebih mudah, tidak harus datang dengan telepon untuk meminta salah satu atau dua tim pencari fakta untuk menjenguk kondisi korban pada waktu itu. Dan mau diceritakan ketemu keluarganya, dan keluarganya di situ menyatakan bahwa sudah menghubungi bapaknya dan bapaknya akan datang esok hari, dan dari tim kami menyediakan fasilitas kalau memerlukan penjemputan kami akan siapkan, dan kita akan ketemu di Bethesda besok pagi untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan. Namun qadarullah, saya ditelepon Pak Jamil itu kalau nggak salah jam 12.38, tetapi yang telepon pertama saya tidak ngangkat ya. Maka telepon kedua baru saya angkat dan Pak Jamil menyampaikan kepada saya, Pak, ini ada yang meninggal lagi. Maka saya tidak mengatakan istijah, tetapi yang saya ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ini mungkin kesalahannya rektor yang tidak peka terhadap hal-hal yang mungkin hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan istighfar. Di samping istijah. Karena bagi saya sesuatu yang luar biasa terjadi. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, membunuh satu orang itu bagaikan membunuh manusia seluruhnya. Memberikan kehidupan satu orang seakan-akan menghidupi manusia seluruhnya. Satu itu sudah terlalu banyak, apalagi tiga. Sehingga kita kemudian menuju ke Cititiro untuk koordinasi, dan alhamdulillah waktu itu Pak Jamil sudah hadir dari umroh, sehingga bisa koordinasinya lancar. Dan saya dijemput Pak Jamil sekitar jam 2-an ya, kita ke Cititiro sambil menunggu koordinasi, dan karena sudah meninggal kita juga nggak bisa apa-apa, hanya koordinasi dengan orang tuanya belum bisa nyambung dengan baik, tetapi dari keluarga yang menunggui itu disampaikan bahwa sudah sampai kepada orang tuanya, dan orang tuanya sudah mengerti kalau putranya wafat pada malam itu. Sehingga kami koordinasi dengan tim TPF untuk menyiapkan segala sesuatunya kalau diperlukan, dan kemudian setelah 2 jam jenazah dipindahkan ke kamar jenazah, baru kami datang ke Bethesda. Untuk melihat jenazah dan koordinasi dengan keluarganya. Kemudian sekitar jam 3 lebih saya oleh Pak Jamil diminta untuk istirahat dulu, karena besok pagi kami harus ketemu dengan bapaknya. Kita janjian jam 7 ketemu di Bethesda, sehingga kami sudah siap, dan tim TPF yang akan menemani saya menjemput di rumah untuk pergi ke Bethesda lagi, dan sampai jam hampir mendekati jam 9 baru bapaknya datang, dan kami sampaikan sama dengan korban yang kedua, kami mohon maaf dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafat putranya. Yang ungkapan yang pertama yang disampaikan oleh orang tuanya adalah, saya tidak terima dengan kejadian ini. Saya menyekolahkan di UII untuk menjadi anak soleh, tetapi mengapa di UI malah dibunuh? Itu ungkapan orang tuanya. Dan mungkin Bapak Ibu membaca juga di surat-surat kabar komentar dari orang tuanya, yang tentu saja ini menghancurkan nama baik UII. Kemudian kami tanya orang tuanya, apa yang Bapak ingin lakukan, kami akan memfasilitasi. Ternyata Bapak itu yang harusnya datang jam 7, pesawat pertama dari Lombok, beliau langsung ke Polda DIY untuk melaporkan kejadian itu. Sehingga sarannya dari Polda, lapornya mestinya ke Karanganyar.
di tempat kejadian perkara. Oleh karenanya kami memberikan fasilitas, kita sediakan mobil dan sopir dan ditemani oleh tim TPF untuk melaporkan kejadian itu, bahwa kami punya keterbukaan, tidak ingin menutup-nutupi semua kejadian yang terjadi, karena adalah komitmen kita bahwa kita akan terbuka, bukan menutupi yang salah atau melindungi yang salah. Walaupun mungkin pemberitaan ada yang menyatakan bahwa WII menutup-nutupi, karena memang kejadiannya kita juga belum jelas. Maka setelah laporan tentu saja harapan kami sebenarnya kami mempersiapkan kalau tidak ada otopsi bisa langsung kita kirim sore itu. Waktunya masih mungkin karena penerbangan ke Lombok itu yang direct flight itu sekitar jam 6 sore, sehingga masih mungkin untuk merawat dan untuk menyelenggarakan pemeliharaan jenazah. Tetapi bersikeras untuk membuka otopsi, sehingga hari itu dilakukan otopsi dari jam 2 sampai jam 6 sore. Kemudian untuk perawatannya sebagaimana yang pertama itu ditangani oleh Bunga Selasih, sehingga jenazah disemayamkan di Bunga Selasih. Kami memfasilitasi untuk pemulangan jenazah ini, ya, sehingga kami tanya ke penerbangan-penerbangan ada alternatif yang dari Jogja, yang kami coba untuk mencari peluang. Kalau kita mau ngirim pagi, maka mengirimnya harus transit dari Jakarta. Jadi pagi dari Jogja, Jakarta, nanti Jakarta, Bali, Bali baru Lombok. Itu sampai di tempat juga sekitar sore hari. Kemudian kalau kita direct flight dari Jogja, maka baru jam 6, dan saya sama di sana sudah malam hari. Dan ternyata ada iguh, orang Jawa itu iguh, ya orang kita apa ya iguh itu, ada pemikiran yang kreatif gitu, mencoba untuk mencari dari Solo, akhirnya ada penerbangan paling pagi dari Solo jam 6 pagi, sehingga akhirnya kita sepakat memberangkatkan jenazah dari Bunga Selasih jam 1 malam. Kami dan Pak Jamil mengantarkan pemberangkatan jenazah di Bunga Selasih. Kemudian kami pulang. Dan Pak Jamil sejak pulang umroh belum tidur. Sehingga dapat dibayangkan lelahnya badan dan lelahnya pemikiran. Kalau saya masih sempat tidur, walaupun tidurnya hanya 1 jam sampai 2 jam. Nah kemudian setelah itu karena sudah hampir pagi saya nggak bisa tidur lagi. Kemudian subuh, habis subuh sholat itu pulang, maka saya kemudian kami beritahukan kepada Ketua Badan Wakaf Pak Lutfi Hasan, dokter, bahwa ini ada yang ketiga, dia pun juga istighfar, tidak innalillah, istighfar. Karena satu kejadian yang luar biasa. Dan saat itulah saya ceritakan sambil nangis, sudah nggak kuat lagi. Dan saya katakan kepada beliau, Pak, aku tak leren baik saya bilang. Karena ini berarti kegagalan saya untuk menyelamatkan kehidupan para mahasiswanya. Jadi tanggal 23 pagi. 24 ya paginya lah, 24 pagi habis subuh saya telepon Pak Lutfi, saya katakan aku leren baik dalam bahasa Jawa, gak tahan karena terlalu banyak 3 korban itu. Leren artinya keluar, sehingga beliau tidak komentar, tidak menjawab. Jawabannya sing sabar lan tawakal itu. Apa maknanya saya tidak bisa memaknai, apakah beliau setuju atau tidak, nggak jelas. Tapi jawabannya adalah tawakal dan sabar. berarti nggak usah keluar Pak, nggak jadi. Kondisi itulah yang kemudian menggerakkan hati saya. Doakan Pak Harsoyo tetap Untuk merenung dan selalu sholat, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang terbaik saya lakukan terhadap kejadian itu.
Semoga Pak Arsoyo nggak keluar ya. Sehingga ditunggu anak saya, mudah-mudahan anak saya ada di sini. Pada tanggal 26 pagi, sebelum Menteri datang ke UII, ke Jogja maksud saya menulis, membuat konsep. Saya tidak mengatakan mengundurkan diri, tapi mengembalikan amanah. Karena amanah ini menurut saya terlalu berat. Kalau harus mempersiapkan akreditasi yang siang malam, Prof. Hari menyiapkan, Prof. Fauzi menyiapkan, mungkin nggak ada masalah, karena itu ada harapan untuk menjadi baik. Tetapi ini satu pengorbanan yang luar biasa, yang menurut saya satu hal yang tidak boleh terjadi. Di perguruan Islam yang visinya adalah Universitas Islam yang rahmatan lil alamin, yang punya komitmen kepada kesempurnaan dalam pengembangan pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah. Sejajar dengan negara, dengan perguruan tinggi di negara maju. Rahmatan lil alamin artinya memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Tetapi kejadian itu justru terjadi di UII, sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak terjadi. Itulah yang mendorong saya kemudian mempersiapkan untuk mengundurkan diri. Dan sudah saya ketik, kemudian saya kirim kepada Pak Lutfi sekitar jam 6.20, sekitar jam 6 kurang lah, jam 6 kurang, karena jam 6.20 saya menerima SMS dari Pak Elia bahwa ada pemberitahuan ada Menteri Pendidikan akan datang ke UII. Tapi saya sudah kirim ke Pak Lutfi sebelumnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa yang saya hormati, jadi tidak ada tekanan yang luar biasa kepada saya dari Bapak Menteri untuk mengundurkan diri. Tetapi memang saya sudah mempersiapkan itu. Tetapi untuk kebijaksanaan, kepentingan kebijaksanaannya, maka Pak Lutfi mengatakan, pokoknya karo Menteri manut baik. Karena kami sudah mempersiapkan itu. Sehingga bukan sesuatu yang tiba-tiba. Memang saya punya kejelekan. Kalau saya punya kemauan tidak memberitahu kepada siapa-siapa. Saya memberitahu anak saya tidak sengaja karena anak saya mendekati saya sedang ngetik apa, dilihat. Bapak mau mundur? Iya. Sungguh? Iya. Jadi kalau anak saya tidak mendekati saya pun nggak mengatakan kepada anak saya. Mengapa? Karena ini merupakan tanggung jawab saya secara pribadi. Bukan tanggung jawab keluarga saya, bukan tanggung jawab anak saya, bukan tanggung jawab yang lain. Tapi ada tanggung